Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tini Afriani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai memahami aspek penentu pragmatik. Apa saja sih aspek penentu pragmatik? Mari disimak videonya. Dalam memahami aspek penentu pragmatik, tentu saja memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama yaitu bagian penutur, yang kedua yaitu bagian petutur, dan yang ketiga yaitu tujuan tuturan, dan yang keempat yaitu situasi, dan yang kelima yaitu konteks, dan yang keenam yaitu jalur, dan yang ketujuh yaitu media, dan yang kedelapan yaitu peristiwa, dan yang terakhir adalah perbedaan kajian bahasa secara pragmatik dan struktural. Maka pada video kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai memahami aspek penentu pragmatik. Dalam konteks pragmatik, istilah penutur yaitu merujuk kepada individu yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Sedangkan untuk petutur yaitu merujuk kepada orang atau objek yang dibicarakan atau diwakili dalam percakapan. Penutur memiliki peran aktif dalam menghasilkan dan memahami makna, sementara petutur memiliki peran sebagai objek atau subjek yang menjadi fokus pembicaraan. Jadi, penentu pragmatik mempertimbangkan bagaimana penutur dan petutur berinteraksi dalam konteks komunikasi untuk memahami makna yang sebenarnya dari ucapan ataupun pernyataan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu dalam konteks pragmatik, tujuan tuturan merujuk pada niat atau maksud yang ingin dicapai oleh pembicara dengan melakukan suatu tuturan atau percakapan. Sementara itu, situasi mengacu pada konteks atau kondisi di mana percakapan tersebut terjadi, termasuk faktor seperti tempat, waktu, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta tujuan komunikatif mereka. Dalam menganalisis aspek pragmatik, kedua faktor ini penting karena mereka membantu memahami makna yang sebenarnya dari suatu tuturan ataupun percakapan. Sedangkan konteks dan jalur dalam penentu aspek pragmatik yaitu kalau konteks merujuk pada semua faktor di sekitaran tuturan atau percakapan yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasinya, termasuk situasi, latar belakang budaya, pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, serta topik pembicaraan. Sementara itu, jalur merujuk pada urutan atau arah percakapan termasuk bagaimana pembicara merespon tuturan sebelumnya, memperkenalkan topik baru atau mengarahkan pembicaraan ke tujuan tertentu. Kedua konsep ini penting dalam memahami pragmatik karena mereka membantu memahami cara tuturan dan percakapan dipengaruhi oleh konteks dan bagaimana interaksi tersebut berkembang melalui jalur yang berbeda. Dan yang dimaksud dengan media dan peristiwa dalam penentu aspek pragmatik yaitu media merujuk pada saluran atau platform yang digunakan untuk berkomunikasi seperti lisan, tulisan, atau media elektronik seperti telepon atau pesan teks. Sementara peristiwa mengacu pada konteks spesifik di mana tuturan atau percakapan terjadi, termasuk faktor-faktor seperti waktu, tempat, situasi sosial, dan peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa ini mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan dipahami oleh para pembicara dan pendengar. Materi yang terakhir yaitu kajian bahasa secara pragmatik dan struktural mengacu pada dua pendekatan yang berbeda dalam menganalisis bahasa. Yang pertama yaitu kajian bahasa secara pragmatik, memperhatikan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi komunikatif nyata dan fokus pada makna yang terkandung dalam konteks penggunaannya. Mencakup pemahaman tentang tujuan komunikatif, implikatur, presuposisi, dan strategi komunikatif. Yang kedua yaitu kajian bahasa secara struktural. Pendekatan struktural atau sering disebut sebagai pendekatan formal lebih fokus pada struktur internal bahasa seperti tata bahasa dan aturan sintaksis.
Ini melibatkan analisis struktur frasa, kalimat, dan teks untuk memahami bagaimana elemen-elemennya disusun dan berinteraksi satu sama lain.